Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon izin kepada dosen pembimbing kami dari Dasar Telekomunikasi, Bu Fajar. Di sini kami dari kelompok C9 ingin mempresentasikan tentang teknik modulasi digital atau Pulse Amplitude Modulation. Sebelum kita melakukan presentasi, izinkan kami perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saputra Diansyah dengan NIM 23103140830. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Al-Ghifari dengan NIM 23103148082. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fauzi Yusuf Halim dengan NIM 2310314085. Yang pertama di sini adalah pengertian modulasi. Apa itu pengertian modulasi? Nah, modulasi sendiri ini adalah proses yang dilakukan pada sisi pemancar untuk memperoleh transmisi yang efisien dan handal. Pemodulasi ini mempresentasikan pesan yang akan dikirim dan carrier atau gelombang pembawa itu yang sesuai dengan aplikasi yang diterapkan. Nah, modulasi adalah variasi secara sistematis dari parameter gelombang carrier secara proporsional terhadap sinyal pemodulasi. Modulasi pulsa. Selanjutnya ini modulasi pulsa. Nah, bisa dilihat pada gambar sebelah kiri ini adalah grafik dari modulasi pulsa yang mana biasanya berbentuk gelombang sinusoidal. Nah, bagian garis-garis biru ini adalah deretan pulsa-pulsa. Jadi, pada modulasi pulsa ini, pembawa informasi berupa deretan pulsa-pulsa kemudian dimodulasi oleh sinyal informasi sehingga parameternya berubah sesuai dengan besarnya amplitudo sinyal atau pemodulasi atau sinyal informasi. Nah, continuous modulation ini parameter pembawa berupa sinyal berubah sesuai perubahan sinyal pemodulasinya. Parameter pembawa perubahan sinyal ini berubah sesuai sinyal pemodulasinya. Oke, bisa di next. Nah, di sini modulasi pulsa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada analog pulse modulation, yang kedua itu ada digital pulse modulation. Nah, analog pulse modulation ini terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama PAM atau pulse amplitude modulation. Nah, bisa dilihat pada gambar sebelah kanan, itu grafik yang paling atas. Yang kedua itu ada pulse width modulation ya, atau PWM. Itu di grafiknya ada yang di baris kedua. Terus yang ketiga ada pulse position modulation. Nah, itu ada yang di grafik ketiga. Nah, untuk digital pulse modulation ini ada satu, yaitu pulse code modulation. Bisa dilihat PCM, gambarnya ada di paling bawah. Pada PAM, amplitudo pulsa-pulsa pembawa dimodulasi oleh sinyal pemodulasi. Amplitudo pulsa-pulsa pembawa menjadi sebanding dengan amplitudo sinyal pemodulasi. Semakin besar amplitudo sinyal pemodulasi, maka semakin besar pula amplitudo pulsa pembawa. Nah, bisa dilihat di sini garis biru ini merupakan amplitudo sinyal pemodulasi. Sedangkan garis merahnya itu menunjukkan pulsa-pulsanya. Kemudian next, ada proses pembentukan PAM. Pembentukan sinyal termodulasi PAM dapat dilakukan dengan melakukan pencuplikan atau sampling, yaitu mengalihkan sinyal pencuplik dengan sinyal informasi. Proses ini akan menghasilkan pulsa pada saat pencuplikan yang besarnya sesuai dengan sinyal informasi atau pemodulasi. Pada proses pemodulasian ini perlu diperhatikan bahwa kandungan informasi pada sinyal pemodulasi tidak boleh berkurang. Nah, bisa dilihat di gambar A ini menunjukkan sinyal aslinya. Pada gambar B ini adalah grafik PAM polaritas ganda. Kemudian di gambar C ini adalah PAM polaritas tunggal. Nah, kemudian ada proses sampling sinyal PAM. Suatu bentuk gelombang analog dicuplik atau disampling pada suatu frekuensi sampling yang tetap, yaitu Fs sama dengan 1/T. Merekonstruksinya dengan menggunakan suatu low pass filter. Sistem sampling dibentuk pada tahun 1933 oleh Harry Nyquist ketika ia memperoleh frekuensi sampling minimum yang diperlukan untuk mengekstrak semua informasi dalam suatu sinyal kontinu. Kriteria Nyquist digambarkan oleh persamaan berikut, yaitu Fs lebih dari sama dengan 2 kali Fm, di mana Fs itu adalah frekuensi sampling atau frekuensi pencuplikan, dan Fm merupakan frekuensi maksimum sinyal analognya. Nah, jika frekuensi sampling lebih rendah dari 2 kali frekuensi maksimum sinyal input analog, maka akan terjadi overlap atau tumpang tindih.
Nah, baiklah, selanjutnya adalah bagaimana langkah-langkah pencuplikan sinyal PAM. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, langkah pertama digital satu gelombang yang analog adalah untuk menetapkan satu set waktu diskrit, di mana bentuk gelombang sinyal masukkan dicuplik. Jika pencuplikan terjadi, seringkali bentuk gelombang asli dapat dengan sepenuhnya direkonstruksi dari urutan sampling, menggunakan suatu low pass filter untuk menyisipkan, atau memilih dan melakukan frekuensi rendah antara nilai-nilai sampling, seperti yang ada pada gambar di atas. Next. Nah, selanjutnya adalah flowchart untuk PAM atau Pulse Amplitude Modulation. Flowchart PAM merupakan gambaran algoritma dalam mengkonversi suara pengguna menjadi sinyal digital. Kemudian sebaliknya menggunakan teknik Pulse Amplitude Modulation. Seperti gambar yang di kanan adalah gambar dari flowchart Pulse Amplitude Modulation. Next. Nah, sekian dari kelompok kami. Mungkin itu saja penjelasan tentang Pulse Amplitude Modulation. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.